Untuk soal nomor 4, yaitu buat sebuah kelas mesin yang memiliki atribut. Yang pertama, untuk tipe mesinnya itu menyimpan tipe mesin, sebagai contoh diesel atau bensin. Kemudian daya, menyimpan daya mesin dalam horsepower atau HP. Kemudian buat kelas kendaraan yang memiliki komposisi berupa objek mesin. Kelas kendaraan harus memiliki atribut tambahan seperti merek untuk menyimpan merek kendaraan, model untuk menyimpan model kendaraan. Tambahkan metode tampilkan info kendaraan di kelas kendaraan yang menampilkan semua informasi kendaraan, termasuk informasi tentang mesinnya, dalam kurung tipe dan daya mesin. Buat objek kendaraan dan pastikan informasi mesinnya diakses melalui komposisi, bukan pewarisan langsung. Di sini yang pertama saya lakukan yaitu seperti biasa membuat kelas mesin. Dev init self, kemudian tipe mesin dan daya. Self tipe mesin sama dengan tipe mesin. Kemudian untuk daya sama dengan daya. Nah, selanjutnya metode untuk menampilkan deskripsi mesin yaitu dev deskripsi mesin return F untuk tipe mesin, self tipe mesin. Kemudian untuk daya, self daya dalam HP. Setelah ini, saya akan membuat kelas kendaraannya menggunakan komposisi dengan kelas mesin. Kelas kendaraan dev init self merek model dan juga mesin. Untuk self merek sama dengan merek, kemudian untuk model sama dengan model, untuk self mesin sama dengan mesin. Nah, di sini self mesin ini merupakan objek mesin sebagai komposisi. Selanjutnya, metode untuk menampilkan deskripsi lengkap kendaraannya, kita bisa membuat dev tampilkan info kendaraan. Untuk info kendaraan F merek self merek. Kemudian untuk model self model. Selanjutnya info mesin yaitu self mesin deskripsi mesin. Nah, di sini gunanya untuk mengakses deskripsi mesin melalui komposisi.
Kemudian return F info kendaraan /n info mesin. Selanjutnya untuk membuat objek mesin, maka mesin kendaraan sama dengan mesin misalkan saya pakainya diesel. Dengan daya 150 HP. Kemudian untuk membuat objek kendaraan yang memiliki komposisi berupa objek mesin, maka kendaraan 1 sama dengan kendaraan misalkan Toyota Fortuner mesin kendaraan. Setelah itu kita tampilkan informasi lengkap kendaraan dan mesinnya. Maka kendaraan 1 tampilkan info kendaraan. Nah, maka di sini untuk mereknya Toyota dengan model Fortuner, tipe mesinnya diesel, dayanya 150 HP. Untuk penjelasan lebih detailnya, kelas mesin ini kan dia memiliki 2 atribut, yaitu tipe mesin dan juga daya. Selanjutnya untuk kelas kendaraan menggunakan komposisi dengan memiliki sebuah objek dari kelas mesin sebagai atributnya. Self mesin ini. Nah, kemudian untuk metode tampilkan info kendaraan, pada kelas kendaraan informasi mengenai kendaraan dan mesin ditampilkan. Nah, di mana akses ke detail mesin dilakukan melalui komposisi bukan pewarisan. Untuk objek kendaraan ini dibuat dengan merek Toyota, dengan model Fortuner, dan menggunakan objek mesin kendaraan, di mana mesin kendaraan ini berisi tipe mesin dan juga daya. Baik, selanjutnya nomor 5, buat kelas induk pegawai yang memiliki metode abstrak kerja. Kelas ini diimplementasikan oleh 2 kelas turunan, yaitu programmer dengan implementasi kerja yang menampilkan programmer menulis kode, kemudian desainer dengan implementasi kerja yang menampilkan desainer membuat desain grafis. Buat sebuah daftar list yang berisi objek dari kelas programmer dan desainer. Gunakan perulangan untuk memanggil metode kerja dari setiap objek dalam daftar tersebut, sehingga dapat terlihat bagaimana metode tersebut bekerja dengan polimorfisme. Buat pertanyaan untuk modul Python pada abstrak. From ABC import ABC abstrak method.
Nah, untuk yang pertama saya akan membuat kelas induk abstrak pegawai. Kelas pegawai ABC abstrak method dev kerja self, kemudian pas. Nah, selanjutnya untuk kelas turunan programmer yang mengimplementasikan metode kerjanya, maka kelas programmer dev kerja self kita cetak programmer menulis code. Untuk kelas turunan desainer mengimplementasikan metode kerjanya, kita bisa copy aja di sini atau langsung ketik juga nggak apa-apa. Kelas desainer pegawai dev kerja self kita cetak atau print desainer sedang membuat desain grafis. Nah, dari soal kan disuruh membuat daftar listnya, maka untuk daftar listnya daftar pegawai sama dengan tadi ada programmer dan juga desainer. Nah, untuk menggunakan perulangan, maka for pegawai in daftar pegawai, maka pegawai kerja. Nah, di sini outputnya programmer menulis kode. Di sini outputnya programmer menulis code, sedangkan desainer membuat desain grafis. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk kelas abstrak pegawai. Pegawai ini adalah kelas induk abstrak yang memiliki metode abstrak kerja. Nah, kelas ini itu tidak bisa diinstansiasi secara langsung. Untuk metode abstrak harus diimplementasikan oleh kelas turunan. Kemudian untuk kelas turunan programmer dan juga desainer, untuk programmer sendiri itu kan mengimplementasikan metode kerja dengan menampilkan programmer menulis code, sedangkan desainer membuat desain grafis. Kemudian untuk daftar pegawai ini merupakan daftar objek, daftar yang berisi objek dari kelas programmer dan juga desainer. Kemudian untuk polimorfisme itu ketika kita melakukan perulangan menggunakan for, maka metode kerja dipanggil untuk setiap objek. Nah, meskipun metode yang dipanggil sama atau sama-sama kerja,
output yang dihasilkan berbeda sesuai dengan objeknya, baik programmer maupun desainer. Untuk soal yang nomor 6 yaitu buatlah kelas matematika yang memiliki dua metode hitung dengan overloading. Untuk metode yang pertama itu menerima dua parameter dan menghitung jumlahnya. Kemudian untuk metode yang kedua menerima tiga parameter dan menghitung perkaliannya. Kemudian buat kelas matematika lanjut yang mewarisi kelas matematika dan menambahkan metode overloading baru, yaitu metode ketiga menerima 4 parameter dan menghitung rata-rata dari keempatnya. Buatlah beberapa objek matematika lanjut dan panggil setiap metode hitung dengan berbagai kombinasi parameter untuk menunjukkan bagaimana metode overloading bekerja dalam konsep polimorfisme. Dalam Python itu, metode overloading seperti pada beberapa bahasa lain, misalnya C++ atau Java, tidak secara langsung dia didukung. Nah, namun kita bisa mengimplementasikan kita bisa mensimulasikan overloading dengan menggunakan parameter default atau pengecekan jumlah argumen di dalam metode. Nah, berikut ini adalah caranya. Jadi untuk yang pertama seperti biasa kita buat kelas matematika dev hitung self A B C apabila 6. Jika C is not known, kembali return A plus B, else jika lainnya kembali A dikali B dikali C. Nah, jadi untuk return A plus B ini itu jika hanya dua parameter maka dilakukan penjumlahan. Untuk return A dikali B dikali C ini jika tiga parameter maka yang dilakukan adalah perkalian. Oke, lanjut. Untuk kelas matematika lanjut yang mewarisi matematika berarti kelas matematika lanjut dari matematika dev hitung self A B C 6 dan D sama dengan 0. Oke. Jika D is not known, kembali ke A ditambah B tambah C tambah D dibagi 4. Nah, di sini jika terdapat 4 parameter, maka dia akan dihitung rata-ratanya. Kemudian dan super hitung A B C. Pilihan lain else kembali ke super hitung A B. Nah, jadi ini tadi kan untuk misalkan ada 4 parameter dia akan dihitung rata-ratanya. Nah, jika di sini itu terdapat 3 parameter, maka panggil metode hitung dari matematika. Terus untuk yang return super hitung A, B ini jika terdapat 2 parameter,
maka panggil metode hitung dari matematika. Selanjutnya kita akan membuat objek matematika lanjut. Maka untuk matematika 1 sama dengan matematika lanjut, kita cetak print misalkan 5 sama 3 deh, 5, 3. Berarti kan dia 2 parameter ya, berarti nanti dijumlahkan. Kemudian yang kedua, print mat 1 hitung, kita gunakan 3 parameter ya, supaya bisa dilakukan perkalian. 2, 4, 6. Kemudian yang ketiga, kita cetak mat 1 hitung, kita gunakan 4 parameter, berarti nanti dihitung rata-ratanya 1, 2, 3, 4. Oh, terjadi error sebentar. Return ini harusnya non tanpa adanya not ya. Coba kita run lagi. Nah, baik. Jadi untuk yang 2 parameter ini dia akan dilakukan penjumlahan, di mana 5 ditambah 3 itu 8. Kemudian yang kedua ini dia dilakukan perkalian, di mana 2 dikali 4 itu 8. Kemudian 8 dikali 6 itu 48. Selanjutnya untuk yang ketiga ini merupakan rata-rata dari 1, 2, 3, 4, dimana 1 plus 2 itu 3, 3 plus 3 itu 6, kemudian 6 ditambah 4 itu 10, maka 10 dibagi 4, 2,5. Sekian video dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.